Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Guru hebat beserta para audien yang berbahagia. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar pada pelatihan mandiri yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar, saya ingin membagi pemahaman tentang Merdeka Belajar tersebut kepada audiens sekalian. Pada topik Merdeka Belajar tersebut, setidaknya kita harus memahami 3 hal, yaitu 1. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. 2. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul yang dapat kita pelajari pada topik Merdeka Belajar tersebut, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk lebih jelasnya, baiklah akan saya kupas satu persatu modul-modul tersebut. Modul ke-1 ialah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk itu, 1. Kita harus bertanya dalam hati kita, mengapa kita memilih sebagai pendidik. 2. Mengenali diri kita sendiri sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri. 3. Guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri, karena guru adalah sebagai manusia merdeka. 4. Mampu membawa murid-murid menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. 5. Guru harus bisa menyelaraskan agar dapat relevan dengan perkembangan zaman. 6. Pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang ke-7, guru harus mempunyai semangat dalam mendidik murid. Yang ke-8, mendidik murid sama dengan mendidik rakyat. Adapun modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam modul mendidik dan mengajar, yaitu 1. Mengajar merupakan bagian dari pendidikan. 2. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. 3. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 4. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. 5. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. 6. Setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. 7. Hilangkan dan tinggalkan sistem pendidikan, perintah dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda. Yang ke-8, sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangungkarsa, tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ing madya mangunkarsa artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau memberikan semangat kepada murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Tuturi handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka,
tumbuh kembang secara maksimal. 9. Manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri. 10. Membuat tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mengutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara, yaitu segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan keadaan kodrat baik alam dan zaman. Hubungan antara kodrat keadaan alam dan zaman dapat dipahami sebagai berikut. 1. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Misalkan murid yang tinggal di perkotaan, maka dalam mendidik sesuaikan dengan kodrat alamnya di mana murid tersebut berada. 2. Kodrat zaman adalah bagian dasar dari pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, murid sekarang yang berada pada abad 21, maka sebagai seorang guru, kita harus dapat menyesuaikan dan membekali diri kita dengan ilmu dan teknologi abad 21, sehingga kita dapat mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan perkembangan zaman. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai pendidik, tidak hanya dapat membantu kecakapan murid pada kecakapan kognitifnya saja, tetapi kita harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Dalam memahami budi pekerti atau watak, dapat kita pahami sebagai berikut. 1. Budi pekerti atau watak merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang menimbulkan suatu tenaga. 2. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta dari sisi kognitif, rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. 3. Tempat paling utama dalam menumbuhkan budi pekerti adalah berawal dari lingkungan keluarga, sedangkan pendidik di sekolah juga berperan dalam menanamkan budi pekerti. 4. Pendekatan pendidikan dari teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menggabungkan pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang masih samar dan belum jelas arti dan maksudnya, maka tugas sebagai pendidik adalah membantu murid untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan-tulisan yang masih samar pada kertas tersebut. Pada modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan, maka dengan mendampingi murid-murid dalam menempuh pendidikan adalah salah satu kontribusi seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Nah, dari pemahaman kelima modul tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum merdeka ini,
dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.